jumpa lagi bersama saya Siska di YouTube-nya Siska Moslawi. Nah, ini saya lagi mau bikin pesanan dulu ya teman-teman. Jadi di sini saya dapat pesanan untuk acara posyandu ya. Ini dari Bu RW ya. Jadi Bu RW dari perumahan saya ya, komplek perumahan saya. Nah, di sini saya disuruh bikin masakan ya atau makanan untuk balita untuk acara posyandu, dan di sini saya sedang membuat kulit. Jadi di sini saya mau bikin botok ya, botok telur isi daging ayam. Nah, supaya ini telurnya juga tidak mudah sobek, saya beri tepung beras sedikit ya. Lalu nanti telurnya nanti saya campur sama larutan tepung beras, lalu diberi royco ya atau garam. Nah, nanti diaduk hingga rata, lalu kita dadar ya, seperti kulit risoles teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini saya menggunakan telurnya juga banyak karena ini pesenannya juga 40 biji ya. Nah, selain botok isi daging ayam, saya juga ada pesanan kue senteling ya. Kue senteling ini terbuat dari singkong. Saya udah pernah bikin ya, dan udah saya sering vlog juga ya, maksudnya saya tayangkan juga, tapi nanti saya tulis resepnya di kolom deskripsi. Nah, seperti ini ya teman-teman, jangan di skip cara membuatnya seperti apa. Nah, ini untuk ide juga untuk bekal anak sekolah ya, atau untuk makan balita ya juga bisa ya, ini seperti ini. Nah, diaduk hingga rata lalu kita cetak. Nah, ini saya udah mulai cetak ya teman-teman. Jadi pertama teflonnya saya beri olesan minyak ya supaya tidak lengket. Ini saya tunggu, ini ya, ini lumayan banyak teman-teman, jadi harus sabar, dan ini minyaknya juga harus kecil ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman, cantik kan? Nah, seperti ini, apinya harus kecil ya teman-teman. Jadi buat dadar telur ini harus sabar teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini saya tutup sebentar supaya matangnya cepat ya. Nah, ini saya mau chopper bawang bombaynya ya, dan bawang putih. Saya chopper aja supaya cepat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, lalu saya masukkan daging ayam, mau saya blender aja. Nanti ditumis sama bawang putih, bawang bombay, dan jangan lupa pakai margarin ya teman-teman, supaya makin gurih dan makin enak. Nah, ini untuk tumisannya dimatangkan dulu ya, dan jangan lupa diberi bumbu-bumbu seperti garam, kaldu bubuk, gula pasir ya, lalu diberi gula pasir sedikit ya, maksudnya diberi lada putih sedikit aja ya supaya makin sedap. Nah, ini dimasak hingga matang ya teman-teman, jangan diberi air ya, karena ini ayam kan juga mengeluarkan air. Masak hingga matang dan airnya menyusut ya, seperti ini.
dan ayamnya juga matang. Nah, ini saya mau bikin adonan untuk ininya juga ya, untuk isian ayamnya. Jadi di sini ayamnya juga ditambahkan susu bubuk ya. Susu bubuknya ini saya beri santan juga, lalu saya beri tepung beras sedikit, lalu nanti dicampurkan sama daging ayamnya, dan jangan lupa diicip-icip ya. Nanti untuk resep detailnya saya tulis di kolom deskripsi. Nah, ini untuk telur dadarnya juga udah matang. Ini saya akan mencetak seperti dadar gulung ya teman-teman. Jadi dadar gulung isian daging ayam. Ini tuh sangat gurih banget isiannya ya, creamy banget karena di sini menggunakan susu ya. Nah, ini diaduk-aduk hingga rata. Jangan lupa diicip-icip ya. Kalau kurang garam tambahkan garam, kurang kaldu bubuk tambahkan kaldu bubuk ya. Nah, tangan saya udah cuci teman-teman. Saya tidak menggunakan sarung tangan karena ini ribet banget ya. Kalau pakai sarung tangan tuh licin ya teman-teman. Jadi saya cuci tangan. Sebenarnya lebih bersih pakai langsung tangan ya, karena tahu tangan kita kotor kita cuci ya, tangan kita lengket kita cuci. Kalau pakai sarung tangan kan enggak terasa ya kalau tangan kita kotor atau lengket. Nah, ini saya beri olesan tepung tapioka untuk perekatnya ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti kita selesaikan sampai habis ya adonannya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, lakukan sampai adonan selesai. Oh ya, maaf ya teman-teman, ini saya rekaman suaranya ini di dapur, jadi mohon maaf kalau ada suara minyak dan kipas angin ya, karena ini saya disambi juga bikin pesanan yang lain, jadi rekaman suaranya di dapur ya. Daripada ada waktu kosong, jadi saya beri ini ya, mengisi rekaman suara di vlog yang saya akan tayangkan ya. Jadi sambil menunggu menggoreng, jadi saya mengisi suara ya. Nah, ini udah selesai saya bungkus-bungkusnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu di atasnya diberi santan kental. Santan kental ini saya tadi tidak vlog ya teman-teman. Jadi santan saya beri tepung beras supaya kental, lalu diberi garam sedikit ya supaya ada gurihnya. Lalu kita bungkus pakai daun pisang seperti botok ya teman-teman. Tapi ini botok dadar ayam ya, dadar gulung ayam. Nah, seperti ini. Nanti dikukus kurang lebih 35 menit ya teman-teman supaya tanek. Nah, seperti ini. Karena ayamnya juga udah matang, tapi ini untuk mematangkan isian ayamnya ya, yang tadi diberi susu. Nah, seperti ini ya. Ini karena licin ya teman-teman, jadi saya menggunakan lap bersih ya untuk mensematkan lidinya yang di daun. Nanti kita rapikan, potong atasnya daunnya supaya rapi. Ini lakukan hingga selesai ya teman-teman. Daunnya ini juga udah saya lap bersih ya, jadi semuanya bersih kalau untuk makanannya teman-teman.
Nah, ini sebagian udah selesai saya bungkus, saya cicil dulu ya. Jadi sebagian mau saya kukus dulu karena biar tempatnya juga tidak sesak ya teman-teman. Nah, seperti ini saya mau rapikan dulu, digunting ujungnya, rapikan daunnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dikukus kurang lebih 35 menit ya. Nah, ini saya lanjut lagi. Jadi acaranya untuk posyandu itu jam 4 sore. Jadi ini saya jam 10 udah mulai masak-masak ya teman-teman. Jadi jam 3 harus saya antar dulu ya, karena nanti kan jam 4 mulai acaranya. Jadi jam 3 saya kirim supaya ini ya ditata ya, atau di ini ditaruh di meja untuk acara posyandu. Oke. Nah, ini botok dadar ayamnya atau dadar gulung ayamnya sudah matang ya, seperti ini ya teman-teman, ayu-ayu ya. Dan ini juga isiannya mantap ya teman-teman, tuh seperti ini. Ini satu bungkusnya saya beri harga 8.000 karena ayam lagi mahal ya teman-teman, dan juga isiannya juga banyak, dan juga saya menggunakan telurnya juga banyak, jadi sesuaikan aja. Dan ini kue sentelingnya saya juga udah bikin ya, jadi nanti tinggal didinginkan lalu dipotong-potong. Ini saya tidak vlog ya teman-teman karena durasinya terlalu panjang kalau saya sekalian vlog, tapi saya mau vlog waktu pengirisan untuk packing semuanya. Nah, seperti ini ya teman-teman, cantik sekali. Saya menggunakan 2 loyang besar dan 2 loyang kecil karena juga pesenannya juga banyak, 40 porsi. Nah, seperti ini ya teman-teman, jadi udah dingin, keluarkan dari loyangnya, saya alaskan dengan daun pisang supaya makin sedap ya aromanya. Nah, ini saya menggunakan sarung tangan supaya tidak lengket ya, tapi tangan saya udah selalu cuci ya teman-teman. Jadi kalau mau bikin makanan atau masak selalu cuci ya supaya bersih. Dan ini pisaunya juga saya beri minyak sayurnya juga yang bersih ya atau baru ya, jangan minyak jelantah. Dan ini menggunakan pewarna makanan ya teman-teman, jadi aman untuk dikonsumsi. Dan kue senteling saya ini tahan untuk 1 hari. Karena apa? Karena tanak ya, masaknya nih tanak atau pengukusannya tanak. Dan juga kelapa parutnya juga saya kukus ya, jadi bener-bener tanek ya. Untuk kelapanya saya beri daun pandan dan garam supaya makin enak ya, dan gurih, dan aromanya juga daun pandan wangi ya teman-teman. Nah, seperti ini ya pengirisannya, disesuaikan saja mau kecil atau besar, tapi kalau saya seperti ini ya teman-teman, jadi porsinya itu mantep. Saya jual satu mikanya harga 5.000 untuk kue senteling ya teman-teman, seperti ini. Nah, saya mau potong-potong sampai selesai.
Nah, ini saya mau balurkan di kelapa parut yang udah saya kukus ya, yang udah saya dinginkan juga. Ini ada yang ketebelan, saya potong 2 jadi ya. Nah, seperti ini. Ini kalau ada lebihan saya share di WA ya. Jadi siapa yang mau beli gitu, nah, atau tetangga ya, nanti bisa japri. Biasanya ini ada lebihan sedikit, biasanya saya langsung posting di WA, siapa yang mau beli bisa ya. Jadi kalau ada lebihan tidak khawatir teman-teman, saya langsung dijual lagi ya. Ini saya udah mulai packing ya untuk kue sentelingnya, dan seperti ini penampakan kue senteling sudah diberi kelapa ya, cantik banget ya, seperti permen ya teman-teman, warna-warni. Nah, ini untuk mikanya saya hargain 5.000 ya, maksudnya untuk kue senteling per mikanya seperti ini ya. Ini tuh kenyang banget teman-teman, karena potongannya juga besar ya, tebel. Nah, seperti ini tanak banget ya, jadi tahan untuk 1 hari. Karena pernah ya tetangga saya tuh lupa masukin di kulkas, dan besok paginya itu mau makan, loh ternyata ndak bau loh gitu, karena ini masaknya tanek ya, dikukus jadi tidak cepat basi. Nah, ini udah mau selesai, dan itu juga ada 1 loyang yang belum saya potong ya. Nanti saya ini dulu, saya staples dulu nanti supaya mejanya juga tidak penuh. Jadi yang 1 loyang saya mau potong-potong lagi dan saya packing, dan untuk lebihannya saya untuk jual lagi ya di tetangga-tetangga ya, seperti ini. Oke teman-teman, cukup sekian ya video masak memasak hari ini, udah selesai. Jadi ada 2 menu, botok, dadar, gulung ayam, dan kue senteling. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe ya teman-teman, karena sangat bermanfaat untuk saya dan untuk dukungan untuk saya ya. Terima kasih, dan tetap jaga kesehatan untuk teman-teman semuanya. Bye.